Ya, baik teman-teman. Apakah sudah semua selesai? Jangan terlalu serius ya, teman-teman. Semampunya teman-teman saja. Oke, jadi saya belum dapat informasi ya. Ini teman-teman sudah mengirimkan atau belum ini? Oke, saya bisa. Ya, aduh, ini nggak bisa dipantau ya. Gimana nih ya? Ya, 20 ya. Coba. Oke, 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 oke. Oke. Ya baru satu ya, bisa udah itu ya. Nah, teman-teman yang lain silakan. Ya, oke. Ya, bilangan real negatif ya. Wah, wah, sepertinya berat ya teman-teman. Nggak usah, aduh gimana ya caranya saya ngasih tahu ya. Baiklah kalau gitu ya. Eh, saya share dulu ya. Nah, ini ya. Oke, saya akan coba membahas ya, dari materi dan latihan di sini. Jadi saya harap tes diagnosa ini teman-teman sudah mengisinya gitu ya, supaya saya mendapatkan informasi gitu ya. Informasi ini bukan saya teman-teman mendapatkan nilai, tapi di sini tuh sebenarnya anggap sebagai ini aja ya daftar isi daftar teman-teman sekarang ini ya yang hari ini masuk gitu ya. Nah, ini yang saya mau mencoba gitu ya untuk uh, mem- uh, dari teman-teman itu ya sedikit mengkritisi ya, itu anggap aja itu kritik dari teman-teman juga ya pada saya, sehingga saya harus memberikan langkah-langkah yang tepat untuk menjelaskan yang baik itu seperti apa. Oke, ini ada materi dan latihan gitu ya. Nah, di materi itu saya akan coba menjelaskan. Di sini mungkin teman-teman sudah pernah belajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama gitu ya. Kalau tidak salah di kelas 7 gitu ya. Kalau di kelas 1 SD ya atau kelas 2 SD kita pernah juga belajar tentang penjumlahan dan perkalian gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya tidak menjelaskan operasi kurang ya, kurang dan bagi. Kenapa Pak? Gitu ya. Kenapa nggak menjelaskan keempatnya gitu ya? Tapi hanya cuma dua gitu ya. Nah, ini ada alasannya ya teman-teman. Jadi sebelum saya menjelaskan ini bahwa kurang itu ada hubungannya itu dengan jumlah gitu ya. Dan bagi itu ada hubungannya dengan kali. Jadi sebenarnya kurang itu adalah jumlah gitu ya teman-teman. Ini jangan sampai salah perspektif ya, persepsi gitu ya teman-teman. Ketika kurang berarti itu kurang aja, bukan. Jadi kurang itu tuh sebenarnya termasuk operasi jumlah gitu ya. Nah, yang kedua itu kali ya. Jadi operasi bagi ya, sorry. Operasi bagi itu merupakan sorry, operasi bagi itu nah, itu merupakan kebalikan dari kali. Jadi sebenarnya gimana tadi?
pembagi itu tuh adalah operasi kali gitu ya teman-teman, karena ada namanya hubungan inverse atau kebalikan gitu ya. Nah, maka sebab itu saya menjelaskan dua operasi. Nah, gitu ya. Nah, dua operasi ini lebih lanjut ketika teman-teman pernah belajar di kelas 1 SMP. Ya, kelas 1 SMP. Nah, ada yang namanya itu sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian. Gitu ya. Yang sebenarnya banyak guru itu mengabaikan gitu ya. Jadi mengabaikan bahwa sebenarnya ketika di buku ada namanya sifat-sifat operasi itu, jadi tidak dibahas gitu ya teman-teman. Kebanyakan nggak dibahas. Pokoknya istilahnya bahwa sifat-sifat itu tidak terlalu penting. Yang penting itu menghitung gitu ya. Nah itu kebanyakan dari guru-guru uh, di SMP gitu ya teman-teman ya, di SMP gitu. Nah contohnya seperti saya dulu SMP tidak pernah dijelasin gitu ya. Saya pernah SMP tapi tidak pernah dijelasin karena dianggapnya itu bahwa jumlah dan kali menggunakan sifat-sifat itu tidak penting katanya. Yang penting itu nilai itu aja pokoknya hasil akhirnya. Gitu ya. Itu sebabnya anak-anak kita itu di kemudian hari itu tidak kreatif gitu ya, kritis dan kreatif karena ya mengabaikan satu landasan yang penting itu yang dihiraukan gitu ya. Nah di sini saya sudah membuat gitu ya sifat-sifat penjumlahan ada 4 teman-teman ya. Nah A1 itu adalah A tambah B, nah gitu ya penjumlahan. A itu bilangan real, B itu bilangan real. Kalau ditambahkan itu pasti bilangan real, teman-teman. Nah, itu namanya tertutup. Nah, kecuali misalkan, Pak, kalau A tambah B-nya jadi bukan bilangan real, nah itu tidak tertutup. Jadi teman-teman membuat contoh, A-nya itu berapa, silahkan. Ya, dan B-nya juga silahkan. Yang merupakan bilangan real, pasti di jumlahnya itu pasti bilangan real. Itu adalah sifat tertutup. Nah, gitu ya. Terus yang kedua adalah penjumlahan sifat komutatif. Jika A tambah B, maka B itu ditambah dengan A. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau dibolak-balik dijumlahkan itu akan sama. Itu yang disebut dengan komutatif. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa kurang nggak bisa. Karena A kurang B itu tidak akan sama dengan B kurang A. Itu tidak bersifat komutatif kalau kurang itu. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya teman-teman mengajar gitu ya, bahwa A kurang B ada siswa B kurang A, teman-teman tuh harus menjelaskan dengan pasti kenapa itu salah. Gitu ya. Itu kenapa salah. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati gitu ya ketika teman-teman melihat satu operasi yang lebih dasar gitu ya. Ini tuh dasar banget gitu ya mengenai tentang penjumlahan dan perkalian. Terus yang ketiga itu A3 adalah asosiatif aksiomanya itu. Maka di sini kalau kita tuliskan A tambah B ditambah C. Nah, kalau di sini kalau kita lihat A tambah B dulu kan ditambah C itu sama juga dengan A tambah B tambah C dulu baru tambah. Gitu ya teman-teman. Ini yang disebut dengan asosiatif. Nah, terus yang keempat, A4 adalah elemen identitas. Identitas itu jika suatu nilai dioperasikan dengan sesuatu adalah dirinya sendiri. Nah, ditambah berapa supaya dia menghasilkan diri sendiri? Yaitu ditambahkan dengan 0. 0 itu adalah elemen identitas penjumlahan. Itu ya, teman-teman. Jadi, identitas itu adalah kalau dijumlahkan dengan bilangan tersebut itu akan menghasilkan dianya sendiri. Gitu ya. Kalau penjumlahan berarti ada bilangan 0 yang membuat menjadi hasilnya dianya sendiri.
Itu ya teman-teman ya. Nah, yang A5 A5 ya. A5 itu inverse penjumlahan. Inverse itu kebalikan, lawan. Ya. Kalau penjumlahan itu lawannya. Jadi kalau misalkan ada min A, R gitu ya, yang merupakan bilangan real, ya, maka kalau dijumlahkan A tambah lawannya sama dengan 0. Nah, kalau kalau kita tuh berpikirnya adalah A kurang A kan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang sebenarnya operasi itu A ditambahkan dengan negatif A. Harusnya gitu. Itu sama dengan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari penjumlahan. Nah, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada sifat-sifat perkalian, gitu ya. Sifat-sifat perkalian sama dengan yang penjumlahan. Nah, kita lihat di sini. Jika A dikalikan dengan B, maka bilangan real. Artinya apa? Jika teman-teman sembarang mengambil suatu bilangan A dan B itu terserah teman-teman mau mengambil berapa nilainya, gitu ya. Kalau dikalikan hasilnya adalah bilangan real juga. Nah, itu yang disebut dengan tertutup. Ya, sifat tertutup. Terus M2 komutatif berarti sifat perkalian itu adalah komutatif. Ya, itu teman-teman ya. Terus yang ketiga sifat dari perkalian asosiatif sama dengan penjumlahan. Ya. Yang identitas, nah berbedanya itu kalau tadi impulsnya kalau misalkan identitasnya dari penjumlahan itu 0, kalau perkalian itu 1. Jadi A kali 1 sama dengan A. A dikalikan berapa supaya dirinya sendiri. Yaitu berarti 1 gitu. Jadi A kali 1 sama dengan A. Gitu ya. Jadi ada nilai 1 yang merupakan bilangan real sehingga kalau kita operasikan perkalian A dikalikan 1 adalah A. Gitu ya. Yang kelima, inverse perkalian. Berarti inverse perkalian itu A dikalikan A inverse 1. Artinya apa? 1 per A. Ya, ini A pangkat min 1. Jadi A kali 1 per A sama dengan 1. Atau A pangkat inverse, boleh lah gitu ya. Min 1 boleh. Jadi ada nilai yang kebalikan, ya, kebalikan dari A dalam perkalian adalah A inverse gitu ya, A min 1 atau 1 per A gitu ya, 1 per A. Nah, yang terakhir adalah distributif, teman-teman ya, aksioma. Maka A dikalikan B tambah C itu jadi A kali B gitu ya, ditambah A kali C. Maka hasilnya seperti itu. Nah, sifat-sifat ini ya menjadi hukum yang kuat untuk nantinya teman-teman melakukan pembuktian. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, saya inikan dulu ya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Tidak apa. Oke, sekarang kita diskusi aja ya. Nah, ini nih, ya, gitu ya. Nih, ada teorema-teorema. Teorema itu apa sih, Pak, sebenarnya? Gitu ya. Jadi sebenarnya teorema itu adalah sesuatu asumsi ya yang perlu kita jelaskan dan kita buktikan. Anggaplah seorang atau misalkan ada sekelompok ibu-ibu yang menceritakan dari kelompok satu dan kelompok yang lain bahwa kelompok A itu ngomongin ibu-ibu yang kelompok B gitu ya. Nah, ngomongnya itu istilahnya tuh kelompok yang si B ini tuh melakukan sesuatu yang wah pokoknya yang aneh-aneh lah gitu ya, yang aneh-aneh. Nah, tapi nggak ada bukti.
gitu ya. Jadi ketika pernyataan itu ada dilontarkan ya, misalkan sama ibu-ibu ya, dilontarkan, lalu tidak ada namanya bukti gitu. Nah, itu masih teorema yang belum membuktikan benar. Tapi kalau misalkan ibu-ibunya menyatakan ini buktinya ada, ini buktinya ada, sampai buktinya itu kuat gitu ya, sesuai aturan lah pokoknya itu ya. Nah, itu jarang gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa kita katakan bahwa teorema itu bisa dipercaya dari bukti-bukti yang dikeluarkan oleh si ibu-ibu tadi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang gini, teorema satu ya, keunikan elemen nol gitu ya, elemen nol. Nah, kita lihat di sini. Nah, saya udah buat nih ya. Nol pada bilangan R adalah unik, artinya kalau unik itu tuh hanya satu, nggak mungkin ada dua gitu ya. Ada dua nggak mungkin. Artinya jika terdapat nol aksen itu ada nol yang lain maksudnya itu. Ada nol yang lain sedemikian hingga kita lihat ya. Oke, saya besarin ya. Oke, nggak apa-apa. A ditambah B, ditambah C ya, sama dengan B tambah C. Nah, gitu ya. Katanya, maka, ya, gitu ya, jika, gitu ya. Jika itu pakai ini ya. Jika A tambah C sama dengan B tambah C, maka A-nya itu sama dengan B. Gitu ya. Bagaimana buktinya? Gitu ya. Ini simpel ya, teman-teman ya. Oke, kita buat sesuatu dulu ya. Misalkan ini. Nah, yang ini, teman-teman yang diperhatikan di sini, yang diketahui dulu. Ini yang ditanyakan. Ditanyakan itu apakah benar A sama dengan B? Itu pertanyaan. Nah, ini tuh yang disebut dengan hipotesis dulu. Kita tulis hipotesis gitu ya. Hipotesis itu yang diketahui gitu ya. Jadi selama teman-teman mengerjakan fisika yang diketahui apa itu tidak pernah dijelaskan, itu tuh sebenarnya hipotesis. Itu ya. Hipotesis benar gitu ya. Oke, kita lihat di sini. A ya, saya tuliskan. A itu sama dengan A ditambahkan dengan dari mana Pak? A itu sama dengan A tambah 0. Itu dari penjumlahan identitas. Nah, gitu dulu. Berarti A sama dengan A ditambahkan dengan 0. Berarti ternyata Devi belum mengerti untuk ini ya. Gitu ya. Atau boleh, Pak, boleh nggak saya di sini aja lah, misalkan ya. Kalau misalnya seperti ini dan Devi diminta untuk mencari ya sudahlah gini aja ya, gini aja. Nah, saya kenapa? Karena di sini tuh di depannya ini adalah A, ini tuh di sini A nih. Nah, makanya saya tuliskan dulu A-nya itu benar nggak sama dengan B. Ini kan masih tanda tanya, makanya saya tulis tuh A itu sama dengan A tambah 0. Itu dari identitas. Kenapa tambah? Karena di sini tuh ada sistem tambah. Ini ada tambah. Ada tambah. Jadi saya menggunakan tambah tambah gitu ya. Oke, kemudian ya. Kemudian nih. Nah, ini hukumnya A3 ya. A ditambah dengan sama dengan A ditambah 0 itu adalah C ditambah dengan negatif C. Nah, ini apa lagi? Nah, 0-nya itu berubah. Jadi C tambah negatif C. Yang mana Pak hukumnya itu? Nah, kalau kita lihat di sini ya. Hukumnya itu adalah inverse. Ini dia. A tambah negatif A adalah 0. Kalau C tambah negatif C pasti 0.
Makanya saya mengubah nol itu menjadi C tambah negatif C. Itu yang disebut dengan A4 atau inverse. Itu ya. Hukumnya A4. Gitu ya. Kenapa C, Pak? Karena di sini saya menggunakan C. Ini ya. Nah, ini saya menggunakan C. Gitu ya. C. Gitu ya, teman-teman. Gitu ya. Makanya di sini A sama dengan A tambah D. Betul ya? Tambah C ditambahkan dengan negatif C. Nah, gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Ada hukumnya, gitu ya. Hukumnya apa? Adalah asosiatif penjumlahan dua, asosiatif A2. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian apa lagi? A sama dengan A ditambahkan dengan B ditambah sorry ya. Sorry. B ditambahkan dengan C ditambah dengan negatif C. Nah, itu dari mana Pak? Pengubahan ini. Nah, yang ini diubah ya. Yang ini. Nah, ini bisa bisa jadi B plus C dari mana Pak? Wah, mungkin ada protes ya. Nah, dari mana? Dari hipotesis. Tuh lihat nih. A tambah C itu adalah B tambah C. Makanya bisa diubah B tambah C. Gitu. Nah, ini dari hipotesis sebenarnya. Nah, gitu ya, teman. Nah, kemudian kita lihat lagi kan. Nah, baru di sini tuh kita ubah lagi A sama dengan B ditambah dengan C ditambah negatif C. Gitu ya. Dengan negatif C. Nah, ini yang dinamakan asosiatif. Ya kan? C-nya ke sana. Nah, lanjut lagi. Nah, berarti A sama dengan B ditambahkan dengan 0. C tambah negatif C pasti 0. Itu yang dinamakan dengan inverse A4 berubah. Gitu ya. Nah, terakhir berarti A itu sama dengan B. Dah, gitu ya. Itu yang dinamakan dengan penjumlahan identitas antigen. Maka di sini tuh bukti benar gitu ya. A itu sama dengan B, berarti ini benar. Gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai asumsi saja. Jadi berdasarkan dari hukum-hukum yang ada. Gitu teman-teman. Ya, ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Aduh, analisis real ya. Analisis liar ya teman-teman ya. Enggak lah, bukan liar ya. Seru nih kayaknya nih ya. Nah, kita pakai hukum-hukum. Jadi nggak hanya sebagai kata-kata kiasan saja nih teman-teman ya. Oke. Oke ya, langsung Pak. Bukti lain. Aha, gitu ya, tantangan lain. Nah, ini tuh boleh teman-teman. Ini jadi istilahnya boleh digunakan untuk pembuktian. Kenapa? Karena sudah terbukti digunakan pembuktian. Gitu ya. Oke, kita lihat. Apalagi? Oke, sip. Mana nih? A kali nol sama dengan nol. Ya lagi ya. A kali nol sama dengan nol. Kan mungkin teman-teman berkata, itu kan udah tahu Pak, pasti nol kan gitu ya istilahnya itu. Anak SD aja udah tahu. Tapi bukan masalahnya udah tahu, tapi gimana buktinya gitu ya. Nah, oke ya. Kita coba nih. A katanya dikalikan nol itu adalah sama dengan nol. Katanya kan gitu ya. Saya buktikan gitu ya. Ini sesuai dengan caranya proses caranya berpikir kita ya. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi lah gitu ya. Proses berpikir kita. Tapi ini tuh efektif loh. Walaupun segini juga efektif dibandingkan harus tinggi-tinggi. Gitu ya.
Oke, gini ya ceritanya itu. Em, A, kan gitu ya. Itu pasti sama dengan eh, A. Betul nggak? A kali satu, sorry ya. Saya gini kan dulu. A kali ke satu itu sama dengan A, benar nggak? Benar ya. Itu dari mana, Pak? Dari M3 atau perkalian identitas. A kali satu itu adalah A. Itu nggak bisa disangka, teman-teman. Pasti iya. Kenapa? Karena ada hukumnya. Nih hukumnya ya. Bisa. Nah, ini hukumnya nih. 7 menit lagi ya, teman-teman. A kali satu nih, elemen identitas. Ya, A kali satu adalah A. Itu udah terbukti. Oke, gitu ya. Hanya ini jadi pertanyaannya, kenapa bisa begitu, Pak? Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. A itu bisa saja satu itu tuh adalah satu ditambah dengan nol. Itu kan sama dengan A ya. Satu tambah nol itu pasti satu kan. Ini dari mana dihukumnya itu, Pak? Dari A3. Satu tambah nol itu satu. Nah, jadi permasalahan gini, Pak, kenapa bisa kayak gini, Pak? Kok ada nolnya? Karena saya itu melihat dari ini, teman-teman. Ini yang masalah nol itu. Makanya saya coba berpikir gimana ada hubungannya dengan perkalian nol. Ya. Oke, lanjut Pak. Gitu ya. Oke, berarti terus kemudian langkah berikutnya itu adalah A dikalikan dengan satu ditambah A dikalikan dengan nol. Itu sama dengan A. Nah, jadi pakai hukum apa, Pak? Distributif. Betul ya? Ada yang mau disanggah yang punya saya? Silakan. Saya pakai hukum ini. Silakan, sanggah saya nih. Habis-habisan. Anda boleh sanggah saya, nggak apa-apa. Saya suka kalau misalkan ada sanggah juga, saya menerima kok gitu ya, istilahnya. Nah, kemudian ya, ini kita lanjut nih. Nggak ada sanggahan sih masalahnya. A kali satu itu A. Nah, ditambahkan dengan A kali nol sama dengan A. Nah, itu dari mana? A kali satu itu pasti adalah perkalian identitas. M3. Oke? Betul ya? A kali satu itu A. Nah, gitu ya. Sudah tahu lah, Pak, itu mah. Oke, ya. A. Nah, lanjut, Pak. Oke. A ditambah dengan A kali nol sama dengan A ditambahkan dengan nol. Supaya ada pasangan gitu ya. Ini kan ada pasangan, ini harusnya ada pasangan. Pasangannya apa? A tambah nol. Nah, ini boleh nggak? Boleh. Ada hukumnya. Adalah pakai menggunakan A3 penjumlahan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, saya lupa ya, teman-teman. Ini tuh dinamakan teorema ya. Teorema pembatalan. Pembatalan. Jadi pencoretan C dengan C itu menjadi A sama dengan B. Ini udah terbukti ya teman-teman ya. Disebut teorema pembatalan namanya. Oh kalau ininya udah sama, C-nya udah sama, tinggal A sama dengan B. Gitu. Gitu ya. Hanya ini ada udah sama nih teman-teman. Ini sama. Eh, saya balikin dulu aja ya. Balikin dulu Pak. Nah, enak kayak gini. Nah, apa-apalah. Misalkan gini ya. A kali nol ditambah dengan A sama dengan nol ditambah dengan A. Boleh nggak? Boleh ya.
Itu namanya komutatif. Nah, saya udah pernah belajar Pak komutatif, tapi kok sampai gininya itu ya. Tapi mau nggak mau teman-teman, kalau mengajarkan siswa SMP untuk supaya lebih kreatif, istilahnya, ini sebenarnya tulisan-tulisan itu penuh dengan makna, penuh dengan filsafat. Nah, sayang guru-guru mengabaikan itu aja. Sebenarnya seru itu permainan itu tuh, gitu ya. Nah, lihat nih teman-teman nih. A-nya udah sama. Saya kasih warna ini ya. A-nya udah sama. Nah, berarti kalau A-nya udah sama, pembatalan A kali nol itu sama dengan nol. Betul ya? Yang ini nih. Ini nih. Saya kasih warna. Ah, janganlah. Jangan kasih warna. Nggak usah lah gitu ya. Jadi ini ada, ini udah sama pembatalan, maka A kali nol itu tinggal sama dengan itu pakai menggunakan teorinya pembatalan. Nah, teori pembatalan apakah sudah dibuktikan? Sudah dari atas ini. Sudah terbukti ya? Terbukti. Nah, oh, oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Coba teman-teman silakan. Mau dibantah lagi A kali nol itu sama dengan nol dengan cara pembuktian, atau mungkin teman-teman punya cara lain? Tidak ada ya. Memang susah ya, sulit nih. Wah, Pak Martin licik nih pakai pakai hukum segala. Mau protes susah jadinya. Oke ya. Oke, 1 menit lagi ya. Apa-apa ya, 1 menit. Dipercepat aja Pak. Gitu ya. Hmm. Kalau benarnya dari Vanessa. Oke. Nah, satu aja. Min 1 kali A adalah min A. Wah, nggak ada kerjaan. Min 1 kali A adalah min A. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita coba ya. Min 1. Gitu ya. Min 1 kali A adalah sama dengan negatif A. Hanya begitu, teman-teman. Gimana nih? Bisa hasilnya min A. Ya, huh, baiklah. Gitu. Nah, kita coba ya, teman-teman. Nah, kita coba bahwa A dikalikan dengan nol itu sama dengan nol. Betul ya? Ini kan dari teorema apa namanya tuh? Aduh, lupa lagi. Perkalian nol ya. Sifat perkalian nol ya. Sifat perkalian nol. Ini saya pakai itu, teman-teman. Sifat perkalian. Saya cepatin aja ya. A itu dikalikan nol itu adalah min 1 atau 1 ditambah 1 ya. Bolehlah min 1 supaya cepat ya. Tambah 1 kan nol kan? Nah, kenapa? Karena ada 1 di situ, teman-teman. Nah, itu. Itu ya. Ini dari mana? Inverse penjumlahan A4. Gitu ya. Oke. Terus kemudian apalagi nih, Pak? Gitu ya. Distributif. Jadi distributif dan komutatif saya kasih ya. Lengkap semuanya. Jadi min 1 kali A ditambah dengan A sama dengan dikalikan dengan 1 kali A gitu ya. 1 kali A sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, ini apa Pak? Distributif, terus ada juga yang komutatifnya. Saya bikin ya supaya lengkap lah gitu ya, supaya cepat gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Min 1 kali A ditambah, kalau 1 kali A ya pasti A, identitas ya, sama dengan 0. Dari mana Pak? Ya,
dari M3 karena 1 kali A itu adalah A. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi min 1 dikalikan dengan A ditambah dengan A. 0 itu saya ubah, gitu ya. 0 itu saya ubah. Ubahnya apa, Pak? 0 itu bisa min A ditambah A. Dari mana, Pak, itu? Inverse A4. Nah, gitu ya. Nah, karena A-nya udah sama nih. A-nya udah sama nih. Nah, ini. Nah, udah enak ini mah. Nah, pakai membuktikan teorema pembatalan. Nah, maka min 1 kali A itu sama dengan negatif A. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini dari teorema pembatalan. Yes. Terbukti kan, teman-teman? Dari atas ini. Nah, ini dari sini ke sini. Lebih sorry ya. Kecil daripada titik fokus. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya itu yang bisa saya jelaskan dulu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman coba dulu ya. Teman-teman coba. Nah, teman-teman coba itu yang nanti difoto ya, upload hasilnya. Yang gampang lah gitu ya. Yang gampang yang mana nih, Pak? Jangan yang susah dulu. Ya. Nah, ini. Tetap ada namanya latihan ini, ada simulasi ya, teman-teman boleh ngotak-ngotik ya. Nah, yang ini udah ya. Nah, coba latihan 3-nya gitu ya, latihan 3 dan latihan 4 aja lah. Latihan 3 dan latihan 4 dengan menggunakan hukum. Nah, gitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Gitu ya, teman-teman ya. Sebentar ya, saya foto dulu ya. Absennya saya sudah pakai menggunakan ini ya, teman-teman ya. Menggunakan tes diagnosa. Ya, jadi tes diagnosa itu untuk mempelajari supaya langkah-langkah mana yang mungkin teman-teman itu kurang paham. Jadi saya coba untuk menjadi lebih paham. Gitu ya, bukan pinter-pinteran lah sekarang ya teman-teman, nggak ada. Ya. Tapi kita istilahnya itu mencoba untuk sering berdiskusi, gitu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman. Ada pelajaran yang lain nanti setelah saya? Ada ya? Tidak ada, Pak. Istirahat berarti ya teman-teman ya. Oke ya, selamat bekerja ya. Hanya 2 soal aja gitu. Nanti coba dikirimkan ke saya lewat tulisan ya teman-teman ya, supaya sampai mana teman-teman bisanya gitu ya. Oke, kalau gitu saya izin live ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.